Bab 3. Ta'aruf PS pacaran. Hari ini hari pertama melaksanakan kesepakatan kami. Mas Danang memberiku kertas yang harus aku isi. Mirip-mirip CV untuk melamar kerja di kantor gitu deh. Tapi ini isinya lebih banyak. Selain ada profil diri, ada juga profil keluarga, aktivitas sehari-hari, visi dan misi, kriteria calon pasangan, rencana setelah menikah, dan lain-lain. Aku mengisinya sesuai arahan Mas Danang. Sebenarnya aku males sih, mau cari suami aja lebih susah daripada cari pekerjaan. Tapi demi tidak menikah dengannya, aku mengikuti kemauannya. Setelah melakukan itu, aku disuruh menunggunya. Katanya data itu mau dikasih ke ustadz dia, dan nanti akan dicarikan laki-laki yang juga mau ta'aruf. Tukar-menukar data dirilah istilah gampangnya. Setelah menunggu agak lama, akhirnya aku mendapatkan data laki-laki yang ingin ta'aruf denganku. Aku baca-baca data dirinya. Di bagian rencana setelah menikah, dia menulis ingin istrinya tinggal di rumah dan menjaga anak-anak. Aku gak mau sama yang ini, ucapku pada Mas Danang. Gak mau gimana, kan belum coba ketemu, Mas Danang bertanya. Ini dia bilang mau istri yang tinggal di rumah dan menjaga anak-anak. Aku mau jadi wanita karir, jawabku. Kan bisa dibicarakan jangan ujung-ujung bilang gak mau aja, Mas Danang membujukku. Pokoknya gak mau, nanti dia bilang bisa diatur, tapi giliran dan nikah dia mau menangnya sendiri. Istri harus taat pada suami, itu akan jadi senjata andalannya. Aku beradu argumen. Mas Danang akhirnya mengalah dan mencarikan data diri yang lain. Dia membawakan data diri kedua. Aku setuju bertemu dengan pemuda ini. Di CV-nya dia tidak banyak menuntut, tapi saat bertemu denganku, dia tidak cocok dengan caraku berpakaian. Dia bilang kurang panjang, kurang lebar, dan tidak menutup bagian dada. Padahal itu menurutku sudah cukup menutup dada, dan aku mendebatkan saat itu juga di hadapannya. Ya, aku memang barbar. Akhirnya CV yang kedua ini pun gagal. Ini yang terakhir ya, Mas gak mau lagi minta sama Ustadz CV baru. Mas malu, udah 3 kali masih aja gak cocok, Mas Danang berkata sambil menyerahkan amplop berwarna coklat berisi data diri pemuda yang lain. Dan data diri yang ketiga ini pun tidak cocok. Aku gak mau. Dia menulis kriteria tambahan dari orang tua. Menginginkan setelah menikah, dia dan istrinya tinggal bersama kedua orang tuanya karena dia anak tunggal. Aku tidak mau seumur hidupku tinggal dengan mertuaku. Aku takut terjadi drama rumah tangga, pertengkaran antara menantu dan mertua. Aku mau hidup terpisah. Meskipun jarak rumah cuma sejengkal, yang penting tidak serumah dengan mertuaku. Ya, sudah ketiga kalinya gagal, dan Mas Danang sudah menyerah. Mas, jangan-jangan kamu sengaja kasih data diri orang-orang yang memang gak cocok sama aku. Aku mencurigai Mas Danang. Ya Allah, bisa-bisanya kamu menuduhku begitu. Ya bisa aja kan, biar aku tetap nikahnya sama kamu. Ya udah, kalau emang gak gitu, aku ketemu aja langsung dengan ustadzmu. Biar aku pilih sendiri, aku mengusulkan. Akhirnya, mau tidak mau Mas Danang membawaku pada ustadznya. Memang Dik Diana mau calon suami yang seperti apa? Ustadz itu bertanya lembut. Aku perkirakan usia beliau seusia ayah, mungkin lebih muda beberapa tahun Ustadz ini. Saya mau laki-laki yang menerima saya apa adanya,
tidak banyak menuntut, dan bisa menjaga saya dengan baik, jawabku. Terus bagaimana dengan CP yang sudah saya berikan sebelumnya? Kenapa tidak cocok? Beliau bertanya lagi. Yang pertama, melarang bekerja. Yang kedua, menyuruh pakai hijab lebih panjang dari sekarang. Yang ketiga, ngajak hidup serumah dengan orang tuanya. Itu namanya banyak menuntut, Ustadz. Aku menjelaskan. Kenapa Dik Diana tidak menikah saja dengan Mas Danang? Mas Danang bisa menerima Dik Diana jika mau terus bekerja. Dik Diana tinggal dengan ibu Mas Danang dan Mas Danang bisa menerima Dik Diana berpakaian seperti ini. Ustadz itu malah menyuruhku menikah dengan Mas Danang. Sepertinya aku salah mendatangi orang, aku berkata dalam hati. Tapi Ustadz, dia ini kakak saya, bagaimana mau menikah dengannya? Aku masih mencoba untuk menolak. Tapi kalian bukan adik kandung, kalian bukan mahram, kalian bisa menikah, Ustadz Ali menjelaskan. Iya, Ali adalah nama Ustadz Mas Danang. Dan aku mendengar kalimat itu lagi. Boleh menikah bukan mahram. Aduh, aku salah orang. Kalian terus tinggal bersama dalam satu rumah, itu bisa menjadi fitnah buat kalian. Syaitan selalu mencari cara untuk menjerumuskan manusia. Jadi menurut hemat saya, lebih baik kalian menikah saja. Ustadz Ali berkata lagi. Tapi Ustadz, selama ini kami selalu bisa menjaga diri, ujarku membela diri. Selama ini kalian dijaga oleh Allah. Tidak tahu kan kedepannya bagaimana, jawab Ustadz Ali. Dari tadi hanya aku yang menjawab, sedangkan Mas Danang hanya diam saja. Aku kesal dibuatnya. Akhirnya aku hanya membalas dengan senyuman dan anggukan semua perkataan Ustadz Ali tanpa berniat memasukkan ke dalam otakku. Setelah mendapatkan wajangan panjang lebar dari Ustadz, akhirnya kami pamit undur diri. Mas Danang, kenapa diam saja sih? Ngomong apa kek buat belain aku, ucapku kesal. Membela gimana? Apa yang diucapkan Ustadz Ali semuanya benar kok, Mas Danang menjawab enteng. Cik, percuma bicara sama kamu Mas. Ya udah, kan caramu sudah gagal, sekarang pakai caraku, ucapku. Caramu gimana maksudnya? Tanya Mas Danang. Ya aku cari pacar, jawabku mantap. Mas Danang hendak mengatakan sesuatu tapi akhirnya dia tahan. Dia tidak akan menang jika berdebat denganku untuk hal remeh-temeh begini. Akhirnya dia menyetujui juga usulanku dengan syarat dia selalu bersamaku jika aku bertemu dengan cowok. Ada-ada saja, dasar bodyguard abal-abal. Setelah mencari di situs kencan online terpercaya, aku pun mendaftarkan diri. Kemudian aku mencari profil yang sesuai dengan keinginanku. Aku menemukan satu. Dia memakai foto dengan wajah yang sempurna. Dia terlihat matang dan mapan. Dia menjelaskan dirinya sebagai pria yang berpikir terbuka dan tidak akan mengekang istrinya. Ini yang aku cari, ucapku kegirangan. Akhirnya aku kirim pesan ke dia terlebih dahulu. Dia mau membalas pesan dan akhirnya kami bertukar media sosial. Kami mengobrol di media sosial dan akhirnya janji ketemuan. Tentu saja saat ketemuan bodyguardku si Mas Danang ikut. Menyebalkan sekali. Aku terpesona saat melihatnya. Dia benar-benar sesuai dengan yang ada di profilnya. Wah, sepertinya aku harus mendapatkannya sebagai suami, bukan menikah dengan Mas Danang. Siapa pria yang ada di meja sebelah sana itu?
Mas Dion, lelaki yang aku kenal lewat situs kencan online itu, bertanya sambil menunjuk tempat Mas Danang duduk. Dia kakakku, dia menemaniku untuk bertemu denganmu. Aku menjelaskan. Untuk apa dia mengikutimu? Kamu kan sudah dewasa, kenapa harus diikuti seperti anak kecil? Tanya Mas Dion. Itu karena dia saking sayangnya padaku dan ingin menjagaku. Dia hanya membalas penjelasanku dengan anggukan. Di pertemuan pertama kami ini, kami membicarakan banyak hal dan mengenal lebih dalam. Dia bilang tidak ingin berpacaran lama-lama, tapi ingin segera menikah. Wah, cocok sekali kalau begini. Setelah pertemuan pertama, kami hubungan dengan intens. Aku yang tidak pernah berpacaran merasa berbunga-bunga jika mendapatkan pesan dan telepon dari dia. Bahkan sekarang aku berani diam-diam bertemu dengannya tanpa sepengetahuan Mas Danang. Bener juga kan kata Mas Dion, aku sudah dewasa, masa diikutin terus kayak anak kecil. Dan hari ini sepulang kuliah aku bilang ke Mas Danang kalau akan mengerjakan tugas kuliah dengan teman-temanku. Padahal aku mau bertemu dengan Mas Dion. Syukurlah Mas Danang percaya karena aku meminta temanku Vivian untuk meyakinkan Mas Danang. Setelah Mas Danang pulang terlebih dahulu, Mas Dion datang dengan mobilnya. Kami jalan berdua dan menghabiskan dengan makan di mall yang ada di kota ini, kemudian jalan-jalan saja menghabiskan waktu sambil mengobrol. Hal yang tak pernah aku lakukan dengan seorang pria manapun sebelumnya. Menjelang jam 7 malam, aku segera mengajak Mas Dion pulang. Aku tidak boleh pulang terlalu malam, nanti bakalan dicariin sama Mas Danang. Mas Dion mengiyakan. Tapi dia mengajakku untuk mampir ke rumahnya sebentar saja. Katanya ada sesuatu yang mau diambil sebelum mengantarkanku pulang, sekalian mau dikenalkan pada orang tuanya. Sebenarnya aku ingin menolaknya, tapi dia memintaku dengan sangat untuk ikut. Akhirnya mau tidak mau aku mengiyakan saja. Sampai di rumah ternyata keadaan sepi. Dia menelpon orang tuanya dan dia bilang orang tuanya bilang sedang ada acara di luar. Dia menyiapkan minuman untukku. Untuk berjaga-jaga, aku tidak meminumnya. Aku bilang aku sedang tidak ingin minum. Aku waspada saja, entah mengapa perasaanku tidak enak. Diana, kamu serius ingin menikah denganku? Dia bertanya. Tentu. Aku rasa kita memiliki kecocokan dan bisa berlanjut ke arah yang lebih serius, jawabku. Buktikan kalau kamu serius denganku, ucapnya. Gimana caranya? Aku bertanya dengan polosnya. Dia mendekatkan wajahnya ke arahku dan hendak menciumku. Refleks, aku menolaknya. Meskipun aku barbar dan susah diatur, aku tahu jika melakukan hal itu adalah salah. Kenapa kau menolakku? Tanya Mas Dion. Ini salah, Mas. Pertama kali mungkin salah, tapi selanjutnya kamu akan menginginkannya. Tidak, aku tidak akan melakukan kecuali sudah menikah. Aku tetap menolaknya. Tiba-tiba dia memposisikan dirinya di atasku. Otakku berpikir bagaimana cara melepaskan diri darinya. Refleks, aku tendang sesuatu yang ada di antara dua pahanya dengan keras. Dia mengaduh kesakitan. Kesempatan itu aku pergunakan untuk melarikan diri dari tempat itu. Untung cuma ku tendang. Awalnya tadi aku berpikir untuk meremasnya sampai pecah. Geram sekali aku dengan laki-laki model begitu. Icip-icip sebelum waktunya. Dikira perempuan itu makanan yang bisa dicicipi dulu. Entah kebetulan atau apa, di dekat rumah Mas Dion terparkir mobil yang biasa aku pakai dengan Mas Danang.
dan terlihat ada Mas Danang sedang berdiri seperti menunggu orang. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari dan memeluk dia sambil menangis. Mas Danang seperti kaget dengan apa yang aku lakukan. Entah kaget tiba-tiba aku datang dan menangis, atau kaget karena tiba-tiba aku peluk. Selama ini kami memang tidak pernah bersentuhan, apalagi berpelukan. Bersambung.